akhirnya chapter 211 dari manga One Punch Man rilis juga. Dan di chapter kali ini ada banyak banget plot twist yang terjadi. Mulai dari rencana rahasia MT Void yang ternyata telah diketahui oleh Blast sedari awal. Dan juga ternyata ada alasan tersembunyi mengapa Void menerima dan masuk ke dalam jebakan God. Pokoknya chapter kali ini tuh penuh dengan plot twist dan pastinya seru banget coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe dulu kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan gua harap kalian nggak skip iklannya, karena gua akan sangat berterima kasih sama kalian kalau nggak skip iklan. Lalu kalau kalian udah, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah foto Saitama yang memakai pakaian Natal. Dan kalau kalian nanya apakah ada hubungannya sama chapter kali ini, jujur aja nggak ada. Tapi ya mungkin karena kemarin-kemarin itu memang hari Natal, jadi Murata Sensei bikin cover ini untuk suatu perayaan aja. Oke, chapter kali ini dibuka dengan pembicaraan MT Void dengan kedua orang yang dia sayangi di dalam sebuah dimensi yang dibuat oleh God. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana secara nggak sengaja MT Void itu terkena kubus misteriusnya God. Dan akhirnya dia bertemu dengan kedua orang ini. Oke, kita lanjut. Di pertemuan tersebut, MT Void menanyakan tentang misi mulia yang dibicarakan oleh sosok adiknya. Sebuah misi mulia, lalu Dirty Stain menjelaskan, peran dari seorang ninja lebih dari itu. Politik mereka itu berdasar pada premis ketidakpercayaan dan perpecahan antara manusia. Jika seluruh kesadaran digabungkan menjadi satu, ketidakpercayaan dan konflik akan berhenti ada. Kami adalah bagian dari rencana besar untuk mewujudkan dunia tersebut. Apakah kau tidak pernah mempertanyakan hal itu, kakak? Dunia ini yang penuh dengan ketidakpercayaan dan konflik. Lalu MT Void membalas, keraguan atau impian itu tidak penting untuk seorang ninja. Kita hanya menganalisa kenyataan, lalu selalu memilih solusi yang paling optimal. Sosok Luna menjawab, ini juga adalah kenyataan. Sekarang, apakah kau akan membuat pilihan ini bersama dengan kami, kakak? Lalu dalam hati, MT Void mengatakan, dunia tanpa ketidakpercayaan atau konflik. Bisakah hal tersebut itu benar-benar ada? Dan setelah kita diperlihatkan flashback dari POV seorang MT Void, akhirnya kita kembali lagi ke dalam pertarungan antara Blast dan MT Void. Dan di sini, sejujurnya ada beberapa hal yang janggal kalau kalian sadar ya. Yang gue yakin, ini bakal mengundang banyak perdebatan sih. Dan gue pun punya beberapa teori menarik tentang panel yang satu ini. Yang tentunya bakal gue bahas di babak penjelasan nanti. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Blast melihat memori tentang MT Void, di sini Blast lumayan kebingungan. Tapi tampaknya Blast itu bukan kebingungan dengan memori dari MT Void, melainkan dia itu kebingungan dengan apa yang terjadi. Tentang kenapa dia ini kok bisa tiba-tiba melihat memori tentang MT Void. Dan dia menduga-duga apakah hal ini diakibatkan oleh teleportasi. Lalu secara tiba-tiba aja Void menyerang dan mengatakan, Blast, kau bajingan. Jadi kau tahu tentang rencana yang aku dan adikku miliki? Blast menjawab, memangnya apa yang sangat mengejutkan tentang hal itu? Aku bisa melihat semua kebohongan. Aku suka orang yang kuat. Maya pun melakukannya. Hanya itu saja. Trik-trik kecil dan konspirasi adalah masalah yang sepele. Yang lebih penting, bukankah ada alasan mendesak mengapa kau perlu membuatku diam segera? Lalu Void menjawab, benar. Membiarkanmu pergi hidup-hidup bukan lagi sebuah pilihan. Dan sehabis itu, terjadilah sebuah pertarungan yang cukup sengit di antara Blast dan MT Void. Di tengah pertarungan hebat tersebut, Blast memberitahu kita bahwa Void memiliki sebuah rahasia. Pada waktu itu, Void yang telah menyerap kekuatan yang bocor dari Garo mendapatkan kembali kesadaran dirinya. Dan membuat sebuah keputusan, dia akan berpura-pura tetap berada di bawah kendali God, mengalahkan para pahlawan, dan menggunakan kubus untuk meningkatkan jumlah avatar sebanyak mungkin. Dan pada akhirnya, dia akan menukar hidupnya sendiri untuk membagi seluruh kekuatannya di antara mereka. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang mampu menentang God yang dia ambil alih dari Garo. Dan menggunakan mereka semua untuk mengalahkan God, itu adalah rencana sebenarnya dari MT Void.
Dan chapter 211 telah berakhir. Gila, epic parah bro. Uchiha Void akhirnya menampakkan wujud asli. Sumpah anjir, ini udah kayak Uchiha aja ya. Chapter kali ini tuh bener-bener gila banget sih. Ada banyak banget plot twist yang terjadi dan fakta-fakta baru juga tentang Blast yang ternyata dia itu jenius banget ya. Di sini gue punya beberapa teori yang pastinya menarik dan seru banget. Kayak misalnya di sini ya, di chapter kali ini yang gue bilang tadi di awal itu, kan gue bilang ada yang janggal nih. Ini janggal banget nih yang di panel ini. Karena tangannya Blast tiba-tiba aja nyambung lagi gitu loh. Padahal di chapter-chapter sebelumnya itu kan tangannya Blast itu buntung kan? Dan gak nyambung lagi, walaupun Blast itu pakai kekuatan teleportasi. Cuma kan udah gue jelasin juga ya, kalau kekuatan teleportasi yang dia pakai itu menggunakan teleportasi juga. Jadi dia mau pakai teleportasi besar, itu kan harus menggabungkan kedua kepalan tangan. Jadi dia, karena tangannya putus, dia tuh menggunakan teleportasi kecil yang dia bisa pakai secara bebas gitu untuk mengepalkan kedua tangan dia. Jadi sebenarnya emang dari kemarin pun tangannya nggak pernah nyatu sih. Dan tiba-tiba aja di panel kali ini itu tangan Blast nyatu lagi gitu loh. Kayak nggak ada masalah gitu. Bahkan yang anehnya, bukan aneh sih, sebenarnya ini unik ya. Yang uniknya, Blast itu di sini kelihatan nggak ada lukanya sama sekali loh. Kalian lihat aja deh, sama sekali nggak ada luka sama sekali nih Blast. Bahkan bukan cuma nggak terluka ya. Blast itu kelihatan jauh lebih kuat. Di sini kan dia masih ngelawan Cosmic Anti-Void kan. Ini Anti-Void itu masih belum berubah loh, masih dalam wujud kosmik. Tapi waktu pertarungan ini tiba-tiba aja Blast tuh jadi jauh lebih kuat gitu loh, bisa mengungguli Anti-Void jauh. Dan sekali lagi ya, Blast itu sama sekali nggak kelihatan terluka. Bukan cuma tangannya yang tiba-tiba nyambung, tapi dia pun kelihatan tidak terluka sama sekali. Nah, gue punya beberapa teori sih tentang hal ini. Kayak misalnya yang pertama itu menurut gue tangan Blast buntung, terus Blast pun terluka parah. Itu menurut gue cuma genjutsu dari Anti-Void menurut gue. Itu teori pertama ya. Teori pertama adalah Blast itu kena genjutsu. Bukan Blast kena genjutsu ya, lebih tepatnya kita yang kena genjutsu gitu loh. Kita kena genjutsu dari Anti-Void. Dan menurut gue sih ini genjutsunya tuh masuk akal ya. Karena kan Anti-Void ini ninja terkuat. Anti-Void ini kan ninja terkuat ya. Bisa dibilang dia pun kayak ahlinya genjutsu lah, udah pasti lah gitu loh. Jadi kita tuh kayak kelihatan kena genjutsu dan terlihatnya Blast pun kelihatannya kayak kena genjutsu gitu kan. Terluka-luka terus tangannya buntung. Padahal mah aslinya enggak gitu loh. Aslinya enggak seperti itu. Itu cuma bagian dari genjutsunya aja dari Anti-Void. Itu teori pertama kayak gitu. Nah, teori kedua, teleportasi, penggabungan antara Anti-Void dan Blast yang dia lakukan, yang Blast lakukan di chapter sebelumnya, itu mengakibatkan pengulangan waktu mungkin. Pengulangan waktu di antara mereka berdua, mungkin ya. Jadi si Blast ini, si waktu tubuhnya itu jadi nyambung kembali gitu loh. Waktu yang ada di tubuhnya itu menyatu kembali. Kayak ngerti gak sih? Maksudnya dunia itu nggak mundur, cuma tubuhnya dia itu jadi ke-heal sendiri gitu loh. Ngerti kan? Ke-healnya tuh karena waktunya mundur. Waktunya tuh mundur sebelum Blast terluka. Nah itu kemungkinan kedua ya, tentang penyatuan itu loh. Karena kan di chapter sebelumnya penyatuannya dilakukan. Dan kita pun nggak diperlihatkan dengan jelas juga si penyatuannya itu buat apa kan. Nah mungkin ini penyatuannya ini ada hubungannya sama kenapa Blast ini nggak kelihatan kayak terluka sedikit pun. Terus tangannya pun fine-fine aja gitu loh. Tapi ya sekali lagi ya, ini cuma teori doang sih. Karena kita kan masih belum diperlihatkan dengan benar-benar jelas juga ya dengan apa yang terjadi. Tapi yang jelas ini lumayan aneh sih ya. Lumayan aneh sih. Banyak sih yang berteori juga kalau misalnya ini tuh cuma kesalahan dari Murata aja gitu. Jadi kayak Murata mungkin lupa kalau sebelumnya tuh Blast tangannya putus dan terluka. Tapi menurut gua Murata tuh tipikal author yang kayaknya nggak bakal seblunder itu gitu loh. Kalau ada blunder pun kayaknya nggak bakal seblunder itu. Dan ada juga yang mengatakan kalau Murata ini tuh kayak redraw gitu loh. Redraw kayak ada kesalahan di chapter sebelumnya, makanya dia bakalan redraw. Ada yang banyak mengatakan hal seperti itu. Karena kan ya bercermin dari beberapa chapter sebelumnya kan suka redraw ya Murata Sensei ini. Katanya banyak yang berpikir bahwa kayaknya bakalan ada redraw lagi nih gitu kan. Cuma menurut gue sih kayaknya enggak ya. Nah terus di sini ada
suatu hal yang bisa kita lihat dengan jelas juga. Ternyata Blaze itu adalah orang yang sangat-sangat jenius. Karena di sini kan MT Void bilang ya, waktu baru sadar dia nyerang, terus dia bilang, gila nih Blaze, lu apa-apaan lu gitu. Ternyata lu selama ini tahu rencana yang gua rencanakan sama adik gua, ternyata lu tahu semuanya gitu kan. Dan Blaze tuh kayak, memang dari awal pun kan gua bilang ya, kalau Blaze ini tuh nggak terkejut sama masa lalunya atau flashback yang memori yang punya MT Void itu. Si Blaze itu sama sekali nggak terkejut gitu loh. Karena dia tuh memang sedari awal mungkin memang udah tahu kenyataannya seperti apa. Dan di sini Blaze itu bilang, apa sih namanya, lu berharap apa sih gitu? Emang lu kira gue itu sebodoh itu gitu? Dan dia pun ini ya, ada salah satu kemampuan baru lagi yang kita baru tahu tentang Blaze. Ternyata dia itu bisa melihat sebuah kebohongan. Gila ya, ini orang ya. Ini orang OP banget loh. Dia itu bisa melihat sebuah kebohongan. Jadi ini menurut gue sih kemampuan baru lagi ya. Kan sebelum-sebelumnya tuh kita nggak tahu ya. Kayak kemampuan Blaze tuh kayak gimana aja. Kirain kan cuma kayak gravitasi, teleportasi, udah gitu-gitu doang kan. Ternyata dia punya kemampuan untuk melihat sebuah kebohongan. Berarti kan Blaze ini masuknya Esper juga ya. Esper juga berarti dia kayak Tatsumaki juga masuknya. Berarti nih Blaze tuh bener-bener hebat banget, jenius banget juga sih. Dan dia bilang kan kalau misalnya kayak trik-trik kecil kayak gitu, kayak konspirasi-konspirasi kecil tuh kayak mainan anak-anak doang lah buat gua gitu. Gila, ini Blaze nih, dia tuh sepinter itu gitu loh. Bahkan kalau misalnya kalian sadar, sebenarnya MT Void itu bukan karakter yang bodoh loh. MT Void itu karakter yang pinter loh. Karena kan ya di sebelumnya yang pembahasan tadi kan gue udah ngejelasin ya kalau misalnya MT Void itu punya rencana tersendiri kan. Kenapa dia bisa ngikut sama God, dia masih pura-pura terpengaruh. Itu semua kan sebenarnya masuk rencana dia kan. Dan gak ada yang sadar selain Blaze gitu loh. Gak ada yang sadar rencana MT Void selain Blaze. Karena memang si MT Void itu memang sepinter itu sebenarnya. Dia itu ranahnya udah gifted lah. Udah punya anugerah lah gitu tentang kepintaran. Dia itu memang pinter banget. Cuma Blaze itu memang orangnya jenius banget bro. Kayak dia tuh tahu semua hal tentang MT Void. Dan yang bikin gua kagumnya itu ya, Blaze itu bukan cuma jenius dalam hal kayak bisa tahu kebohongan dan lain sebagainya. Oke lah, itu jenius lah. Tapi maksudnya dia itu yang gua lebih mengejutkannya lagi, dia itu bisa acting juga gitu loh. Karena kan kalau misalnya kalian lihat di chapter sebelumnya, itu Blaze itu kan pura-pura bodoh ya, kayak pura-pura nggak peduli lah gitu, kayak pura-pura ya udahlah gue cuma berburu doang, gue jadi pahlawan yang pahlawan mandiri dan lain sebagainya. Terus perkenalan, halo nama gue Blaze gitu kan, waktu pertama kali ketemu MT Void. Dan ternyata itu semua tuh acting doang gitu loh. Semua tuh acting doang, nggak ada yang beneran. Blaze itu aslinya tuh ya orang yang jenius, orang yang teliti gitu loh. Orang yang bisa melihat kebohongan. Jadi ini orang lu gila nih. MT Void itu kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya nggak tahu Blaze itu lagi pura-pura. Tapi Blaze tahu banget MT Void lagi pura-pura. Jadi kan kelihatan ya tingkat kecerdasannya tuh udah di ranah yang berbeda sama MT Void gitu loh. Walaupun MT Void sekali lagi ya sebenarnya tuh karakter yang pintar banget. Cuma Blaze itu karena jenius jadi kelihatannya tuh jauh banget. Dan oke, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan yang lebih gua terima kasih adalah kalian yang mau nggak skip iklan. Gila sih, gua terima kasih banget ke kalian para kaum anti skip iklan. Kalian GG banget bro. Lalu untuk yang punya teori-teori tentang yang terjadi di chapter 211 ini, bisa kalian tulis aja semua teori kalian di kolom komentar. Biar nantinya kita diskusikan bareng-bareng dan kita pecahkan teori tersebut. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.